Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila diterapkan dalam sehari-hari adalah keniscayaan bagi insan bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada permintaan dari netizen melalui jaringan pribadi untuk mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan kesehatan. Tentu saja wajar karena kami diketahui oleh mereka yang sudah mengenalnya lama, seperti yang tertulis di At-Tibum Nabawi, Prophetic Medicine di gambar sebelah kami ini. Bagi terutama yang baru menyimak kanal Hikmatologi, kami sampaikan informasi sekedarnya bahwa sejak tahun 1967 kami sudah diamanai oleh Allah untuk merawat hewan yang sakit ataupun patah tulang. Kemudian termasuk di dalamnya adalah ketika proses melahirkan mengalami kesulitan karena letaknya yang sungsang contohnya. Kemudian di tahun 1972 ini kami diamanai oleh Allah untuk merawat sesama manusia, antara lain sangkal putung, yakni mulai dari yang paling ringan namun cukup mengganggu, yakni adalah dislokasi tulang, bahasa Jawa itu kecetit atau salah urat, saraf yang tidak beraturan ketika pasca jatuh atau yang lainnya. Kemudian sampai dengan perawatan yang bertalian dengan penyakit beraneka ragam. Tentu saja dari pengalaman yang cukup panjang, 50 tahun lebih menangani penyakit manusia dari ragam suku bangsa sampai dengan yang tidak mengenal agama, sangat banyak pengalaman bagi kami. Dan jika kami sampaikan semata-mata adalah untuk menunjukkan betapa kita niscaya bersyukur. Hadza min fadli Rabb. Jadi semua yang diamanahkan ke kita adalah karunia dari Allah semata. Kemudian dasar dari pengobatan kami seperti yang ada di dalam gambar ini. Jadi sekali lagi kami baca, terutama bagi saudara-saudara kami yang non-muslim, silahkan sesuai dengan agama masing-masing. Yang paling sederhana, lazimnya kalau kami mengobati maka kami minta untuk memohon ampunan kepada Allah. Karena itu di sini di nomor 1 ada istighfar, kemudian yang kedua ada tahlil. Tahlil cukup la ilaha illallah ya. Karena ada pasien yang lama tidak kembali ya, karena sembuh alhamdulillah, tapi tidak kembali bukan berarti kita berharap kembali, tidak demikian. Namun ternyata pasien tersebut salah menafsirkan. Waktu itu kami minta membaca tahlil 100,
maka yang dibaca beliau itu adalah buku tahlil. Jadi buku tahlil yang tebal, yang ada yasinnya itu dibaca 100 kali. Katanya mampu 1 kali, setelah itu tidak mampu. Jadi tahlil itu adalah la ilaha illallah. Kemudian selawat yang senantiasa kami anjurkan adalah selawat Ibrahimiyah, yaitu yang ada di dalam tahiyat. Yang keempat adalah Al-Fatihah. Yang kelima ayat kursi. Yang keenam Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Dan yang ketujuh adalah zikir Nabi Yunus atau Nabi Zunun alaihi salam. Tetapi bagi yang sudah terbiasa zikir, maka bacaan-bacaan itu pada waktu proses untuk meruqyah atau menolong sesama cukup dibaca 3 kali sampai 7 kali saja. Kali ini kami mengangkat tema hikmah air kelapa ataupun air degan. Kami dalam mengobati tidak membedakan antara air kelapa dengan air degan. Karena secara prinsip Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi secara prinsip dalam doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini yakni adalah bahwa beliau sangat meyakini kesembuhan itu segala ayat semesta itu memiliki manfaat. Termasuk di dalamnya adalah air kelapa ataupun degannya sekalian. Apa saja secara empirik atau pengalaman kami dengan piranti air kelapa, kami tidak menyebutkan kandungannya karena pemirsa bisa melihat sendiri, sekarang sudah banyak bisa di-googling ya. Ini semata-mata adalah pengalaman kami mengobati. Ya, yang pertama, yang cukup serius dan menakutkan, yakni adalah batu ginjal. Jika seseorang telaten, paling tidak, ya, insya Allah dalam waktu 3 hari berturut-turut terus meminum air degan apapun, kuning, hijau, merah, silahkan. Ya, yang penting percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Wa idza maritu fahuwa yaswin. Ketika aku sakit, maka Allah Tuhan yang Maha Esa yang memberikan kesembuhan. Nah, jadi batu ginjal itu rata-rata kalau kami mengobati dalam waktu 3 hari sang pasien sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah penyakit tipes. Jadi ada sejumlah pasien yang beberapa kali mengalami tipes ya. Jadi artinya sudah sembuh, kemudian demam tinggi lagi, dibawa ke dokter lagi, ke rumah sakit lagi, demam lagi. Ya. Maka bisa menggunakan air kelapa muda berikut dagingnya. Jadi degan yang masih muda, ya, kemudian diambil dengan sendok, ya, bisa langsung di dalam tempurungnya, bisa ditaruh di dalam gelas, ya, kemudian diaduk. Setelah itu bisa dipakai atau ditambahkan madu. Jika untuk anak-anak cukup 1 sendok teh, kalau itu anak-anak balita. Jika anak-anak di usia remaja bisa 2 sendok makan madu. Diaduk, diminum minimal 1-3 kali dalam sehari. Insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakni adalah mengobati hipertensi. Jadi saudara-saudara kita yang ada kecenderungan tensinya itu tinggi, maka
air degan, boleh jadi air kelapa, itu diminum sehari 3 kali, ya, maka insya Allah akan sembuh juga. Kemudian yang keempat adalah mengobati diabetes mellitus. Ada peraguan di sini, jika mengobati diabetes mellitus dalam pengalaman kami, bisa menggunakan air kelapa yang sudah tua, ya, kemudian direbus dengan menggunakan piranti yang tidak terbuat dari aluminium, supaya tidak merusak kandungan antitoksin dan yang lainnya di dalam air itu. Kemudian diminum 3 kali sehari. Jadi satu kelapa itu diminum 3 kali sehari. Lakukan secara rutin, maka insya Allah diabetes mellitus akan sembuh. Dan lebih baik lagi jika dilakukan prosesi rukuk dengan baik, ya, atau sujud, ya. Karena supaya pankreas itu bekerja lebih optimal. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan imunitas. Jadi di cuaca yang serba kurang menentu ini, untuk kita yang sudah dewasa, 1 buah degan, ya, airnya diminum minimal 1-2 kali. Kemudian lebih bagus lagi jika ditambahkan dengan madu. Bagi yang suka, bisa ditambah dengan 1 kuning telur. Jadi protein ditambahkan, kemudian madu dengan kandungan yang beragam, maka insya Allah imunitas tubuh akan meningkat. Kemudian juga menjaga kesehatan jantung. Ya, ini adalah yang keenam. Karena dengan air kelapa atau air degan, maka insya Allah sirkulasi darah akan berjalan dengan optimal, bagus. Dan yang ketujuh adalah mencegah degenerasi kulit. Apalagi bagi kaum ibu, ya, meminum degan setidaknya seminggu 2 kali, 3 kali, maka akan mencegah proses penuaan dini. Ya. Kemudian yang kedelapan, mampu air degan itu untuk menghilangkan atau mengobati dehidrasi. Jadi jika ada di antara keluarga kita yang menderita diare, sangat dianjurkan supaya juga terjadi toksisitas dalam tubuh dan supaya tidak terkena dehidrasi, maka meminum air degan sekali lagi ditambah madu adalah keniscayaan. Kemudian yang ke-9 itu sangat bagus untuk diminum bagi ibu yang sedang hamil. Air degan itu ibaratnya air surga dunia karena sangat suci, ya. Kemudian terbungkus sangat rapi, ya. Dan insya Allah sangat jarang sekali kelapa itu yang ditanam yang berdekatan dengan septic tank atau WC, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 adalah mengobati masuk angin yang serius. Jadi kalau di antara Anda menderita masuk angin, salah satunya ini obat yang enak, ya. Bisa dicampur dengan madu 3 sendok makan, ya, untuk 1 gelas air degan. Bisa dicampur dengan dagingnya yang masih sangat muda, ya. Kalau orang Jawa bilangnya itu degan bayi, ya, atau degan yang kemumbel, jadi yang masih sangat lunak itu. Diaduk,
campur madu, ya, lebih bagus lagi dicampur dengan kuning telur, 1 kuning telur. Ya, jika masuk angin akut karena perjalanan jauh atau terlalu lelah, maka dianjurkan diminum paling tidak 2-3 hari berturut-turut. Ya. Dan bagi, ini yang ke-12, bagi ahlinya, ya, air kelapa atau air degan juga bisa untuk menolong orang yang lagi kerasukan. Jadi kalau bahasa yang lazim, kesurupan. Kesurupan itu kan menjelang maghrib begini. Tidak saja kesurupan, tapi kerasukan. Hari apa saja, artinya boleh jadi siang, boleh jadi pagi, boleh jadi malam. Ya, bisa diteteskan kalau belum sadar itu. Atau diusapkan di ubun-ubunnya. Dengan bacaan-bacaan, kalau saudara kita yang Katolik, kami mengenalnya ada bacaan rosario dan sebagainya. Ya. Silahkan. Doa apapun yang panjenengan baca dari agama Hindu, Buddha, Katolik, Jawi Wetan, Batak, Orek Mageng, dan seterusnya. Semuanya silahkan dibaca sesuai dengan keyakinan. Maka Allah Tuhan Yang Maha Esa akan datang untuk menyembuhkannya. Termasuk di dalamnya yang ke-13 yakni adalah ketika ada gangguan black magic, ya, jadi ilmu hitam, maka di tangan ahlinya insya Allah berbekal air kelapa maka Allah akan menolongnya. Berbekal air degan maka Allah akan menolongnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak berlebihan karena ayat-ayat yang kita baca, selawat yang kita baca itu juga merujuk pada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmal lil mu'minin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, ya, bersama atau disertai menyuruh malaikat Jibril agar sebagai rahmat, sebagai asyifa. Asyifa itu adalah penyembuh. Dan kalau kita berbicara Al-Quran, maka itu adalah ayat yang tertulis. Sedangkan degan atau air kelapa, kelapa muda, itu adalah ayat yang terbentang. Ayat yang kauniyah. Jadi ada kauliyah dan ada kauniyah. Dua-duanya dipadukan dengan serasi, maka insya Allah, ya, kita akan mendapatkan tubuh kita yang sehat berkat berhikmat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita, seluruh anak bangsa, agama dan apapun kepercayaannya, senantiasa diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan rezeki yang berkecukupan dari arah yang kita duga dan yang tidak kita duga. Terima kasih atas segala dukungan, peran serta Anda di kanal Hikmatologi, dan semoga sajian ini ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada lauh mahfuz